Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti ingin masuk surga. Tidak ada seorang pun yang bercita-cita masuk neraka. Tetapi, sayangnya banyak orang yang tanpa sadar sedang melangkah menuju neraka, bukan karena kurangnya ibadah, melainkan karena sifat-sifat buruk yang dibiarkan tumbuh dalam diri. Sifat-sifat itu ibarat api kecil yang terus dipelihara, hingga akhirnya menjadi kobaran besar yang membakar seluruh amal kebaikan. Ketahuilah, ibadah bukan hanya soal banyaknya salat, panjangnya puasa, atau seringnya bersedekah. Lebih dari itu, ibadah juga tentang bagaimana kita menjaga hati, lisan, dan perilaku sehari-hari. Banyak orang yang terlihat baik dari luar, rajin ke masjid, fasih membaca Al-Quran, tetapi karena hatinya dipenuhi penyakit, semua amal kebaikan itu lenyap bagaikan debu yang berterbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita bahwa ada sifat-sifat yang bisa menghapus amal, bahkan menyeret pelakunya ke dalam api neraka, meskipun di dunia mereka tampak sebagai ahli ibadah. Inilah yang membuat kita harus selalu waspada. Jangan sampai kita sibuk menghitung pahala, tapi ternyata dosa-dosa tersembunyi lebih banyak dari yang kita kira. Saudaraku, bab pertama ini adalah sebuah pengantar agar hati kita benar-benar siap. Kita akan membicarakan satu persatu sifat berbahaya yang telah Allah dan Rasul-Nya sebutkan. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti semata, melainkan untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dari ancaman api neraka. Bayangkan, andai kita meninggal malam ini, dalam keadaan membawa sifat dengki, kikir, atau sombong, bagaimana nasib kita di hadapan Allah? Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka dari itu, mari kita jadikan pembahasan ini sebagai renungan mendalam, agar setiap langkah hidup kita lebih hati-hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kelalaian adalah pintu bagi sifat-sifat buruk. Begitu kita lengah, iblis akan masuk dengan mudah menanamkan benih dosa di hati. Maka mulai dari sekarang, mari kita siapkan hati. Kita renungkan sifat-sifat berbahaya itu, satu persatu. Semoga dengan mengenalinya, kita bisa menjauh darinya, dan Allah menjaga kita dari api neraka. Saudaraku, penyakit hati adalah akar dari banyak dosa. Hati yang bersih akan melahirkan amal-amal yang indah, tetapi hati yang kotor akan menjerumuskan seseorang meskipun lahiriah tampak syalih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh pun akan rusak. Ketahuilah, itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita bahas 3 sifat hati berbahaya yang paling sering menjerumuskan manusia. 1. Kikir, bakhil. Kikir bukan hanya enggan memberi harta, tetapi juga enggan membantu dengan tenaga, doa, bahkan senyum. Orang kikir menutup pintu rezekinya sendiri, karena Allah berjanji akan mengganti setiap yang kita berikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Takutlah kalian dari sifat kikir, karena ia telah membinasakan umat-umat sebelum kalian." Hadis riwayat Muslim. Sifat ini menjadikan seseorang hanya mencintai dunia, hingga lupa akhirat. 2. Dengki, hasad. Dengki adalah perasaan tidak suka ketika orang lain mendapat nikmat. Hati terasa panas, dada sesak, bahkan ingin nikmat itu hilang dari saudaranya. Inilah api yang membakar pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hati-hatilah kalian dari sifat dengki, karena dengki memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud. Orang yang dengki tidak pernah tenang, karena selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. 3. Dusta, bohong. Dusta adalah ciri utama orang munafik. Sekali seseorang berdusta, ia harus menutupinya dengan dusta berikutnya, hingga akhirnya hidupnya penuh kebohongan.
Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Sedangkan dusta membawa kepada kefasikan, dan kefasikan membawa ke neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, 3 penyakit hati ini sering dianggap sepele. Padahal, inilah gerbang kehancuran. Kikir menutup pintu pahala, dengki membakar amal, dan dusta merusak kepercayaan. Jika dibiarkan, maka tidak ada lagi kebaikan yang tersisa pada diri seseorang. Maka mari kita periksa hati kita. Apakah kita masih berat untuk memberi? Apakah kita masih merasa iri ketika orang lain mendapat nikmat? Apakah kita masih suka menyembunyikan kebenaran dengan dusta? Jika iya, berarti kita sedang berdiri di tepi jurang neraka. Mari kita bertaubat, memperbanyak doa, dan meminta Allah membersihkan hati kita. Karena hanya dengan hati yang bersih, amal-amal kita akan diterima oleh Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu sifat yang begitu dibenci oleh Allah, sampai-sampai iblis dilaknat selamanya hanya karena sifat ini, kesombongan. Ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis menolak. Ia berkata, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Maka sejak saat itu, iblis terusir dari rahmat Allah. Itulah bukti bahwa sombong bukan sekadar penyakit hati biasa. Kesombongan adalah akar dari seluruh penolakan terhadap kebenaran. Orang yang sombong merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, menolak nasihat, dan enggan tunduk pada perintah Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, sekecil apapun kesombongan di hati kita, ia bisa menjadi penghalang untuk masuk surga. Inilah ancaman yang harus benar-benar kita waspadai. Kesombongan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang sombong karena harta, seolah-olah dunia tidak berputar tanpa dirinya. Ada yang sombong karena ilmu, merasa paling tahu hingga meremehkan orang lain. Ada pula yang sombong karena keturunan, kedudukan, atau bahkan karena ibadahnya. Saudaraku, jangan sampai kita termasuk orang yang sombong dengan ibadah. Ada sebagian orang yang rajin salat, rajin membaca Al-Quran, tapi dalam hatinya muncul rasa ingin dipuji dan merasa lebih mulia dari yang lain. Padahal Allah berfirman, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Quran Surat An-Najm ayat 32. Kesombongan membuat seseorang buta terhadap kebenaran. Betapa banyak orang yang tidak mau menerima nasihat hanya karena merasa lebih tua, lebih kaya, atau lebih pintar. Betapa banyak orang yang meremehkan tetangganya hanya karena mereka miskin. Padahal bisa jadi, orang yang diremehkan itu lebih mulia di sisi Allah. Saudaraku, mari kita ingat, semua yang kita miliki hanyalah titipan. Harta bisa lenyap dalam sekejap, jabatan bisa hilang dalam semalam, kecantikan dan ketampanan akan pudar dimakan usia. Sungguh tidak ada alasan bagi manusia untuk sombong, karena kita berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Kisah Fir'aun menjadi pelajaran besar. Ia mengaku sebagai Tuhan, sombong dengan kekuasaan dan kekayaannya. Namun Allah menenggelamkannya di laut, meninggalkan jasadnya sebagai peringatan sepanjang masa. Begitulah akhir orang yang dikuasai kesombongan. Maka, jika ada sedikit saja kesombongan dalam hati kita, segeralah buang jauh-jauh. Rendahkan diri kita di hadapan Allah, bersikap tawadhu kepada sesama manusia. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang, seharusnya semakin rendah hati dia. Saudaraku, tahukah kalian bahwa ada dosa yang sering diremehkan, tetapi ternyata lebih berbahaya dari zina? Itulah ghibah dan fitnah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ghibah itu lebih besar dosanya daripada zina.
Sesungguhnya seseorang yang berzina kemudian bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Namun orang yang bergibah tidak akan diampuni hingga dimaafkan oleh orang yang digibahinya. Hadis riwayat Tabrani. Apa itu gibah? Gibah adalah membicarakan keburukan saudaramu di belakangnya, meskipun apa yang dikatakan itu benar. Jika yang dibicarakan tidak benar, maka itu sudah menjadi fitnah, yang dosanya lebih besar lagi. Bayangkan, setiap kali kita duduk dalam majelis gosip, membicarakan aib orang lain, sesungguhnya kita sedang menumpuk bara api neraka. Allah menggambarkan gibah dalam Al-Quran dengan perumpamaan yang sangat mengerikan. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kalian merasa jijik. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Begitulah perumpamaan gibah. Setiap kata buruk yang kita ucapkan tentang orang lain, sama seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Saudaraku, gibah sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kadang tanpa sadar kita melakukannya saat bercanda, saat sedang kumpul dengan teman, atau bahkan saat pura-pura mendoakan orang lain. Ada orang yang berkata, "Kasihan si Fulan, dia miskin sekali." Padahal maksudnya hanya merendahkan. Fitnah lebih berbahaya lagi. Fitnah bukan hanya merusak nama baik seseorang, tetapi juga bisa menghancurkan rumah tangga, merusak persaudaraan, bahkan menimbulkan peperangan. Betapa banyak orang yang hidupnya hancur hanya karena fitnah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh merendahkannya, dan tidak boleh meremehkannya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa menjaga lisan adalah bagian dari menjaga persaudaraan. Saudaraku, lisan kita kecil, tapi dosanya bisa besar. Karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi pesan singkat namun sangat dalam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mulai sekarang, mari kita latih diri untuk menjaga lisan. Jika tidak bermanfaat, lebih baik diam. Jika ingin menasihati, lakukan dengan cara baik-baik, bukan dengan menggunjing. Jika ingin berbicara, pilih kata yang menenangkan hati. Ingatlah, setiap kata akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan sampai lisan kita yang kecil ini menjadi sebab kita dilempar ke dalam api neraka. Saudaraku, salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah lisan. Dengan lisan kita bisa berzikir, berdoa, mengajarkan kebaikan, serta menebar salam dan senyum yang menenangkan hati. Namun, lisan juga bisa menjadi bumerang paling berbahaya. Karena banyak manusia yang celaka bukan karena kurang ibadah, tetapi karena lisannya yang tak terjaga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Muadz bin Jabal, "Ya Rasulullah, apakah kita akan disiksa karena apa yang kita ucapkan?" Beliau menjawab, "Bukankah manusia diseret ke neraka di atas wajah mereka kecuali karena hasil ucapan lisannya?" Hadis riwayat Tirmidzi. Ada 3 bentuk dosa lisan yang paling sering menjerumuskan manusia. 1. Ghibah, menggunjing. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain yang sebenarnya ada pada dirinya. Allah menggambarkan ghibah bagaikan seseorang memakan bangkai saudaranya sendiri. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bayangkan, betapa menjijikannya memakan daging busuk. Begitu pula menjijikan dosa ghibah di hadapan Allah. 2. Fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah bisa memecah belah keluarga, merusak persahabatan, bahkan menghancurkan nama baik seseorang tanpa bukti. Sekali ucapan fitnah keluar, sulit untuk ditarik kembali. Luka di hati yang terkena fitnah bisa berlangsung seumur hidup. 3. Perkataan sia-sia. Seringkali kita berbicara tanpa manfaat, sekadar untuk mengisi waktu, bercanda berlebihan, atau mengumbar hal-hal yang tidak perlu.
Padahal setiap kata akan dicatat oleh malaikat. Allah berfirman, tidak ada satu kata pun yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Saudaraku, betapa banyak orang yang rajin beribadah, namun lisannya ringan menggunjing. Betapa banyak orang yang pintar berdakwah, tapi lisannya juga menyakiti hati orang lain. Semua itu bisa menjadi sebab amalan yang besar hancur sia-sia. Oleh karena itu, jagalah lisan sebagaimana kita menjaga harta paling berharga. Biasakan berkata baik atau diam. Jika kita terbiasa berzikir, bersyalawat, dan mendoakan kebaikan bagi sesama, lisan ini akan menjadi penolong di hari kiamat. Tetapi jika dibiarkan liar, lisan akan menjadi api yang menyeret pemiliknya ke jurang neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami sifat-sifat berbahaya, kikir, dengki, dusta, sombong, ghibah, dan fitnah, kini saatnya kita merenung. Apakah kita termasuk orang yang masih membiarkan sifat itu bercokol dalam diri kita? Ingatlah, semua penyakit hati dan dosa lisan itu tidak bisa dianggap remeh. Setiap sifat buruk adalah rantai yang menjerat kaki kita, semakin lama semakin berat, hingga akhirnya menyeret kita ke dalam api neraka. Tetapi kabar gembiranya, Allah tidak pernah menutup pintu taubat. 1. Bertaubat dengan sungguh-sungguh. Taubat bukan hanya menyesal, tetapi juga meninggalkan dosa itu dan bertekad tidak mengulanginya. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. 2. Bersihkan hati dengan zikir dan doa. Hati yang kotor akan semakin gelap jika tidak dibersihkan. Zikir, istighfar, dan doa adalah penyapu debu-debu dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita senantiasa memohon, ya Allah, berilah ketakwaan pada jiwaku, bersihkanlah ia, Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan. 3. Perbanyak amal baik. Sedekah, menolong sesama, berkata jujur, serta bersikap rendah hati adalah cara untuk menumbuhkan cahaya dalam hati. Amal kebaikan yang ikhlas akan menjadi penawar racun sifat-sifat buruk. 4. Bersahabat dengan orang syalih. Lingkungan sangat memengaruhi hati. Jika kita dekat dengan orang yang selalu mengingatkan pada Allah, maka hati akan lembut. Tetapi jika kita dekat dengan orang yang penuh dengki, fitnah, dan dusta, maka penyakit hati akan semakin parah. Saudaraku, jalan menuju surga memang penuh rintangan, tetapi bukan berarti mustahil. Allah telah memberikan peta, iman, amal syalih, akhlak mulia, dan menjauhi dosa. Barang siapa menjaga hatinya tetap bersih, lisannya terjaga, dan amalnya ikhlas, insya Allah ia akan dipanggil dengan penuh kemuliaan menuju surga. Mari kita jadikan peringatan ini sebagai pengingat seumur hidup. Jangan biarkan api neraka menjadi tempat kembali kita. Padahal surga telah terbuka luas dengan rahmat Allah. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat-sifat buruk, diberikan hati yang bersih, dan dimasukkan ke dalam surganya tanpa hisab. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah rangkaian kisah dan peringatan tentang penyakit hati serta dosa lisan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Semoga setiap nasihat yang terdengar hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, menjaga hati, menjaga lisan, dan menempuh jalan menuju surganya. Jika menurutmu kisah dan nasihat ini bermanfaat, jangan biarkan berhenti di telinga kita saja. Sebarkan kebaikan ini dengan menekan tombol like, bagikan ke teman dan keluarga agar lebih banyak yang mendapat pelajaran. Dan tentu saja jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Ingatlah, berbagi kebaikan sekecil apapun bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.